Kita berbicara mengenai suku Dayak Kalis. Suku Dayak Kalis. Suku Dayak Kalis merupakan rumpun suku Dayak yang berdomisili di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya berdiam di sepanjang Sungai Kalis sejak ratusan tahun yang lalu. Diprediksikan populasi mereka bisa mencapai 3.000 jiwa. Menurut sejarah, suku Dayak Kalis masuk dalam rumpun Tamanik. Kalis masuk dalam rumpun Tamanik yang sebenarnya disebut juga suku Ruk atau Ruk yang semula mendiami Sungai Mandai. Karena ada perselisihan atau peperangan atau pengayauan dengan masyarakat suku Dayak Kantu, akhirnya mereka pindah ke daerah lebih hulu lagi, tepatnya di Sungai Kalis yang merupakan anak Sungai Mandai. Disinilah mereka menilai bisa menjadi sumber penghidupan mereka. Sebelum terjadi pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Kalis, ada 5 desa yang dihuni oleh masyarakat suku Dayak Kalis, tetapi waktu itu masuk ke dalam wilayah Kecamatan Mandai. Kelima desa itu adalah Desa Kensurai, Desa Nangadanau, Desa Tekuda, Desa Rantau Kalis, dan Desa Bahenam. Sejak tahun 1996, barulah kelima desa tersebut masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kalis. Tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan masyarakat masih memegang teguh aturan adat istiadat atau hukum adat nenek moyang yang diturunkan secara lisan oleh para tetua adat atau ulu kampung, ulu benua, dan pemegang adat yang ditunjuk. Yang disebut dengan hukum adat Kalis adalah hukum adat atau aturan-aturan yang terdiri dari norma-norma kesusilaan, kesupanan, ketertiban, sampai kepada norma keyakinan dan kepercayaan yang dihubungkan dengan alam, gaib, dan Sang Pencipta yang menjamin keadilan. Sedangkan adat Kalis adalah suatu kebiasaan kehidupan masyarakat Kalis yang diakui, dipatuhi, dijalankan, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Kalis. Boleh dikatakan bahwa adat Kalis adalah merupakan perpaduan kebudayaan, kerohanian, dan kemasyarakatan yang meliputi kehidupan keagamaan, kesusilaan, hukum, kemasyarakatan, dan kekerabatan, bahasa, seni, teknologi, dan sebagainya. Adat dan budaya. Sesuai dengan perkembangan zaman, perlu adanya upaya pelestarian nilai-nilai adat istiadat leluhur agar tetap terjaga kelestarian. Sebagai upaya melestarikan nilai-nilai adat istiadat leluhur, dipandang perlu menginventarisir kembali serta membukukan nilai-nilai adat khususnya yang bersifat mengatur. Upaya pertama penulisan hukum adat suku Dayak Kalis telah dilakukan melalui musyawarah pertama 1997 yang diinisiasi kelompok kerja hukum adat Dayak yang dikoordinir oleh Y.P. Paulinus SH dengan narasumber para tetua adat kampung. Upaya penyempurnaan terus dilakukan dengan tetap mengacu kepada nas-nas murni serta istilah pokok yang digunakan berikut penyesuaiannya.
yang dikaitkan dengan nilai rupiah. Kitab Hukum Adat Dayak Kalis merupakan hasil penyempurnaan pertama melalui musyawarah adat suku Dayak Kalis yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 2007 di Desa Nangadanau. Musyawarah tersebut melibatkan para tokoh-tokoh adat, masyarakat, serta kaum intelektual. Hukum adat suku Dayak Kalis bersifat mengikat dan mengatur tata kehidupan masyarakat dalam komunitas suku Dayak Kalis, terutama anggota masyarakat non-suku Dayak Kalis yang hidup dalam wilayah adat suku Dayak Kalis. Isi hukum adat. Isi hukum adat dalam batang tubuh Kitab Hukum Adat Suku Dayak Kalis tersebut terbagi menjadi 17 bab dan terinci menjadi 128 pasal. Jenis-jenis dan macam hukum adat Dayak Kalis. Dalam masyarakat suku Dayak Kalis ada 4 jenis hukum adat yang dikenal diantaranya. Saud adalah suatu jenis hukuman yang hampir selalu ada, mulai dari kasus yang ringan. Hukum saud ini adalah merupakan lambang perdamaian dengan roh-roh gaib. Kemudian satangak bar. Satangak bar atau setengah pati nyawa adalah jenis keputusan-keputusan suatu kasus baik disengaja maupun tidak disengaja yang dampaknya terhadap korban yang mengakibatkan cacat seumur hidup atau luka parah. Kemudian ada pati nyawa. Pati nyawa atau raga nyawa atau bar adalah jenis keputusan bagi setiap kasus yang menyebabkan kematian seseorang kepada pelaku, walaupun sudah dikenakan hukum adat, tetapi yang bersangkutan tetap diajukan ke aparat yang berwajib untuk menjalankan proses hukum yang berlaku. Adat kampung. Adat kampung adalah jenis hukum adat yang dikenakan kepada atau terhadap pelaku yang kasusnya langsung tertangkap basah dan telah terbukti adanya perbuatan yang melanggar adat kampung, misalnya pelanggaran saat pantang tolak bala, manulak bo, pantang kematian, atau pelanggaran dalam kepercayaan sejenisnya. Sedangkan 2 macam hukum adat Dayak Kalis yang dikenal yang meliputi hukum pokok atau yang sering disebut adat banua atau kaki tembaga, yakni sanksi adat berupa materi yang bernilai adat seperti gong, belanga, tawak, dan sebagainya. Keputusan hukum adat benua diambil setelah terdapat bukti-bukti yang sah secara adat yang diperoleh, baik dari kesaksian usaha warga maupun melalui perbuatan secara adat oleh pengurus adat dalam proses perkara, dan kepada pelanggar wajib melunasi sanksi yang dikenakan kepadanya. 2. Hukum adat tambahan atau suatu hukum yang berlaku terhadap kasus, diantaranya anggota masyarakat persekutuan adat. Hukum ini merupakan suatu yang dituntut oleh masyarakat atau kampung yang dapat menyebabkan marahnya roh-roh gaib sekitarnya. Hukum adat semacam ini disebut hukum tambahan yang dinamakan tulak bala. Sementara untuk perbuatan zina hingga mengakibatkan kehamilan akan dikenakan sanksi adat manyanti mataso yang diikuti dengan saud benua, yakni 1 belanga atau 20 buah adat. Sedangkan benda adatnya yang digunakan adalah hewan kurban berupa 1 ekor babi,
1 ekor ayam, beras, dan sesajen lainnya. Proses menyauti mataso ini dilakukan selayaknya adat persembahan Mamariang.